Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ima dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis biaya dan manfaat. Sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Untuk anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Alifa Aksasabila, absen 4, Dila Sofiana, absen 9, Intan Nurul Kolisa, absen 13, dan Sabrina Widi, absen 23. Untuk subbab dari analisis biaya dan manfaat, yaitu yang pertama, ketiadaan manfaat keuangan, yang kedua, pengertian analisis biaya dan manfaat, beserta contoh umumnya, yang ketiga, kebutuhan dan keinginan, yang keempat, prinsip pengguna pembayar, yang kelima, pengukuran benefit, yang terakhir adalah tahapan analisis biaya manfaat beserta perencanaan neraca. Untuk materi yang pertama, yaitu ketiadaan manfaat keuangan. Nah, tidak semua proyek yang memiliki manfaat harus diukur dengan keuangan murni saja. Namun ada beberapa proyek yang memiliki manfaat non-finansial atau manfaat yang sulit diukur dalam hal keuangannya. Jadi, ketiadaan manfaat keuangan itu maksudnya tidak semua proyek yang memiliki manfaat itu bisa diukur dengan keuangannya saja, tetapi juga ada beberapa proyek yang memiliki manfaat non-finansial atau manfaatnya itu sulit diukur dalam hal keuangannya. Selanjutnya adalah jenis proyek yang memiliki manfaat non-finansial. Yang pertama adalah proyek pemenuhan kebutuhan masyarakat umum, seperti kesehatan, pendidikan, rekreasi, atau fasilitas olahraga dan infrastruktur pengguna umum. Ini adalah area utama di mana analisis biaya manfaat menjadi masalah. Untuk yang kedua adalah proyek pemenuhan kepatuhan peraturan. Ini biasanya dalam kaitannya dengan pertimbangan teknis, kesehatan, keselamatan, atau lingkungan, dan mungkin termasuk identifikasi dan kepatuhan pada peraturan teknis atau standar. Yang ketiga adalah proyek penjagaan nilai atau melindungi aktivitas. Karena mengurangi probabilitas atau efek deteriorasi, kegagalan, kecelakaan, kesalahan, kelelahan, atau keterlambatan. Yang keempat adalah proyek perbaikan tata letak. Penyimpanan, penanganan material, akses, komunikasi, tata geraha yang baik, atau operasi penyederhanaan. Yang kelima adalah proyek studi eksplorasi atau prakelayakan, yang mungkin atau mungkin tidak mengarah pada proyek-proyek pengembangan bisnis, contohnya seperti evaluasi geologi dari 76 wilayah mineral prospektif, evaluasi teknik pemantauan kondisi dalam aplikasi tertentu. Yang terakhir adalah proyek penelitian dengan tujuan untuk memajukan pengetahuan tanpa spesifik pramotivasi keuangan yang ditentukan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian analisis biaya manfaat. Nah, apa sih itu? Analisis biaya manfaat itu adalah evaluasi skenario alternatif di mana hasilnya akan melibatkan manfaat finansial dan non-finansial, bahkan tidak ada manfaatnya. Nah, untuk tujuannya sendiri itu yaitu untuk menyeimbangkan antara aspek finansial yang dapat diukur dan aspek yang lebih subjektif dalam suatu masalah. Nah, jadi pada analisis biaya manfaat ini kita itu akan mengukur seberapa sih aspek dari finansial dari keuangan sendiri dengan aspek yang seperti itu, yang bisa dibilang seperti logika dari manfaat yang akan dicapainya. Next. Nah, biar lebih bisa dimengerti, kita akan membahas contoh umum dari analisis biaya manfaat. Nah, biasanya ya kalau contoh umum dari analisis biaya manfaat ini lebih spesifik pada pekerjaan dan juga lingkungan. Nah, di sini antara pekerjaan dan lingkungan ini kita lebih perspektif lagi pada masyarakat umum. Nah, contohnya analisis keuangan proyek sebagai investasi untuk jalan tol akan fokus secara finansial pada biaya konstruksi versus pendapatan tol.
tetapi mungkin termasuk kontribusi dari pemerintah sebagai pengakuan atas kemudahan nilai. Nah, jadi untuk contoh umumnya ini kita mengambil contoh dari tol, dari pendapatan tol, yang mana ini bisa didapatkan dari aspek seperti membangun jalan ataupun terowongan lainnya. Next. Nah, di sini ada opsi proyek yang mempunyai manfaat biaya dan disbenefit atas suatu proyek. Yang pertama itu opsinya ada jangan membangun jalan. Nah, suatu atasan itu memerintahkan untuk jangan membangun jalan. Nah, gimana sih biaya, manfaat, dan juga akibatnya? Nah, untuk biayanya sendiri itu adalah 0. Karena untuk tidak membangun jalan, yaitu tidak ada uang yang dikeluarkan, jadi biayanya 0. Untuk manfaatnya itu juga 0. Dan disbenefitnya itu atau akibatnya itu ada kemacetan lalu lintas yang parah dan juga dampak negatif pada lingkungan. Nah, kalau misalkan ada kemacetan yang parah, tentunya itu akan berdampak negatif pada lingkungan. Bisa jadi seperti polusi yang dapat mencemarkan lingkungan. Nah, yang opsi kedua itu ada membuat terowongan. Yang mana kalau misalkan membuat terowongan ini ada biaya sekitar 2 miliar dolar. Nah, tentu banyak ya biayanya. Lalu untuk tol sendiri, tol ini seperti bea masuk untuk melewati terowongan tersebut, yaitu 5 dolar per kendaraan. Nah, nanti ini bisa dianalisis antara biaya yang dikeluarkan dengan bea tol ini. Nah, untuk manfaatnya ini, manfaat untuk membuat terowongan ini mengurangi kepadatan lalu lintas dan dampak lingkungan pada jalan yang ada. Kemudian mengurangi waktu perjalanan untuk kendaraan yang mengarah ke efisiensi gerakan dan perdagangan umum yang lebih besar. Jadi untuk membuat terowongan ini banyak manfaatnya. Untuk dismanfaatnya itu 0. Next. Nah, lalu opsi yang ketiga ini ada membangun jalan melalui taman. Untuk biayanya itu 1 miliar dolar. Adapun tolnya itu 2,5 per manfaat kendaraan. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu mengurangi kepadatan lalu lintas dan dampak lingkungan pada jalan yang ada. Kemudian mengurangi waktu perjalanan untuk kendaraan yang mengarah ke efisiensi gerakan umum yang lebih besar dan perdagangan. Nah, untuk dismanfaatnya sendiri yaitu mengurangi area taman untuk komunitas dan dampak pada habitat satwa liar. Jadi kalau membangun jalan melalui taman, dalam artian taman itu yang seharusnya itu dibuat taman malah digunakan untuk membangun jalan. Nah, ya manfaatnya ada seperti mengurangi kepadatan lalu lintas dan lainnya. Tapi untuk dismanfaatnya itu mengurangi area taman untuk seperti orang berwisata ataupun duduk santai dan juga berdampak pada satwa liar karena tamannya itu dibuat untuk jalan. Next. Maaf. Untuk yang keempat, opsi keempat itu rute jalan melalui area yang dibeli pengembang tanah maupun properti. Nah, untuk biayanya sendiri itu, biaya membangun jalan itu sekitar 500 juta dolar, kemudian kompensasi kepada pemilik properti yang ada sekitar 200 juta dolar. Nah, lalu tolnya sendiri, bea masuknya itu 1,9 dolar per kendaraan. Nah, untuk manfaatnya sendiri, mengurangi kepadatan lalu lintas dan dampak lingkungan pada jalan yang ada. Kemudian, mengurangi waktu perjalanan untuk kendaraan yang mengarah ke efisiensi gerakan dan perdagangan umum yang lebih besar. Kemudian, ada pemilik memperoleh kompensasi dengan memindahkan bagian mereka
karena hal ini termasuk transfer keuangan atas biaya yang hangus atau sunk cost. Nah, untuk dismanfaatnya sendiri itu berdampak pada area yang dihuni dekat dengan rute. Nah, di sini ada opsi-opsi yang mana semakin biayanya itu semakin besar, maka tol masuknya perkendaraan itu juga semakin besar. Dan juga ada tentunya selain kita itu memikirkan biaya dan juga pendapatan tol, kita juga harus memikirkan manfaat-manfaat ke depannya dan juga dismanfaatnya gimana. Nah, gitu untuk menganalisis biaya manfaat. Next. Nah, jadi bisa disimpulkan itu titik analisis biaya manfaat adalah bahwa tidak ada solusi keuangan sederhana dan penilaian harus dibuat antara opsi yang melibatkan beberapa biaya yang terdefinisi dengan baik, beberapa biaya keuangan, pendapatan, atau transfer yang kurang terdefinisi dengan baik, dan beberapa subjektif manfaat dan dismanfaat lainnya. Jadi, untuk menganalisis ini kita harus memiliki pikiran bercabang, baik itu dari segi keuangan maupun manfaat maupun dampak jangka pendek dan jangka panjang ke depannya itu gimana. Supaya kita dan juga kita yang memiliki proyek dan sekitarnya itu bisa sama-sama menerima, bisa berjalan dengan baik ke depannya dan juga memiliki keuntungan. Next. Oke, jadi begini situasinya. Kamu sedang mendaki gunung bersama teman-temanmu. Saat di tengah hutan, kamu tertinggal dari kelompok, lalu tersesat. Apa kamu punya bekal untuk bertahan sendirian? Pecahkan teka-teki berikut, kumpulkan poin, dan lihat hasilnya di akhir video. Kamu mencari jalan keluar melalui semak belukar dan berpapasan dengan dua anak beruang. Aih, lucunya! Dan ada granola di saku bajumu. Apa yang akan kamu lakukan? Memberikannya pada si anak beruang dan bermain-main dengannya. Tetap tenang dan bergerak perlahan, namun segera menyelinap kabur. Menjauh dengan tenang, kalau aku melarikan diri secepatnya. Cepat, waktumu cuma 7 detik untuk memutuskan. Menjauh dari situ dengan tenang dan perlahan. Kalau kamu melihat anak beruang, induk beruang kemungkinan ada di dekatnya. Kalau lari, kamu akan menarik perhatiannya, dan sang induk akan melindungi anak-anaknya walau kamu tak berniat jahat. Baik, untuk materi selanjutnya adalah kebutuhan dan keinginan. Nah, dalam analisis biaya manfaat diharapkan untuk mengenali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Bagaimana sih membedakan kebutuhan dan keinginan itu? Nah, untuk langkah pertama, untuk mengetahui perbedaan, tentu saja kita harus mengetahui apa itu kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang harus kita penuhi untuk keberlangsungan suatu proyek. Jadi, kebutuhan itu adalah hal-hal yang utama atau yang diprioritaskan dalam suatu proyek. Contohnya, seperti jika kita ingin membangun sebuah apartemen, kan tentu saja kita itu kan membutuhkan lahan, batu bata, semen, pasir, dan juga lain sebagainya. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang diinginkan untuk mendukung suatu proyek agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi keinginan itu adalah hal yang sekedar digunakan sebagai pendukung. Jadi kalau hal yang kita inginkan itu tidak ada, ya tidak berpengaruh pada proyek. Misalnya di dalam penggunaan apartemen ini kan agar terlihat cantik kan tentu saja kita biasanya memberikan warna seperti menggunakan cat atau juga kita bisa menggunakan wallpaper. Jadi opsional. Untuk yang selanjutnya adalah analisis value engineering. Rekayasa nilai atau value engineering menurut Chandra tahun 1986 adalah metode yang terorganisasi untuk
menganalisis suatu masalah dengan tujuan untuk mendapatkan fungsi-fungsi yang diinginkan dengan biaya dan hasil akhir yang optimal. Rekayasa nilai digunakan untuk mendapatkan suatu alternatif atau ide yang bertujuan untuk memperoleh biaya yang lebih baik atau lebih rendah dari biaya perencanaan awal tanpa mengabaikan mutu atau kualitas proyek dalam suatu pekerjaan. Nah, analisis kembali pada suatu rencana anggaran biaya dalam pembangunan suatu proyek menjadi salah satu pilihan agar mendapatkan anggaran biaya yang paling hemat, namun masih sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Nah, berikut ini adalah beberapa tahap dari analisis value engineering. Nah, untuk analisis value engineering ini memiliki 6 tahap. Yang pertama adalah tahap informasi atau information fase. Sesuai rencana kerja dalam value engineering, tahapan awal yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi terkait dengan desain awal proyek dari data umum sampai dengan batasan yang diinginkan dalam proyek tersebut. Informasi ini diperoleh dengan meminta langsung kepada konsultan atau owner dari proyek. Lalu dilakukan identifikasi mengenai item-item pekerjaan dan biayanya tinggi. Untuk tahap kedua adalah tahap analisis fungsi atau function analysis. Setelah mengumpulkan informasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis fungsi yang merupakan tahapan paling penting dalam value engineering. Pada tahap ini akan dilakukan analisis mengenai fungsi-fungsi yang dikehendakinya dan nantinya diperoleh biaya yang paling rendah untuk mengetahui fungsi-fungsi utama, fungsi-fungsi pendukung, dan melakukan identifikasi biaya-biaya agar dapat dikurangi atau dihilangkan tanpa mempengaruhi mutu atau kualitas dari gedung itu sendiri. Tahap ini yang membedakan value engineering dengan analisis penghematan biaya yang lainnya. Untuk yang tahap ketiga adalah tahap kreatif atau kreatif fase. Pada tahap kreatif, akan dimunculkan alternatif-alternatif sebagai pembanding dengan desain existing yang sudah dibuat sebelumnya. Semakin banyak ide alternatif, semakin banyak solusi yang diberikan dalam penghematan biaya, mutu, dan waktunya. Alternatif yang dibuat lingkupnya bisa berupa alternatif bahan atau material, metode pelaksanaan, dan juga waktu pelaksanaan. Tahap yang keempat adalah tahap evaluasi atau evaluation fase. Pada tahap evaluasi dilakukan pemilihan alternatif yang sesuai dari beberapa pilihan alternatif yang disusun pada tahap kreativitas. Pemilihan dilakukan dengan cara menganalisis perhitungan yang mana memberikan penghematan paling tinggi berupa keuntungan dan kerugian baik dari segi biaya dan mutu. Memberikan pelaksanaan yang paling mudah dan biaya yang paling rendah dari alternatif yang telah didapatkan pada tahap kreatif. Untuk tahap kelima adalah tahap pengembangan atau development fase. Kegiatan dalam fase ini adalah membandingkan kesimpulan studi dengan kesimpulan yang diterapkan sebelumnya. Mempersiapkan alternatif untuk ide terpilih untuk dikembangkan lebih lanjut, mengelola resiko dan biaya yang sesuai, melakukan analisis biaya manfaat, dan mengembangkan suatu rencana tindak lanjut untuk mendefinisikan langkah-langkah pelaksanaan, jadwal, dan tanggung jawab pada setiap alternatif yang dipilih. Pada tahap ini dilakukan analisis teknis dan perhitungan biaya siklus hidup atau life cycle cost untuk mendapatkan penghematan biaya pada jenis pekerjaan yang sudah dianalisis value engineering secara detail. Nah, untuk tahap terakhir adalah tahap penyajian atau recommendation fase. Pada tahap penyajian dilakukan pelaporan atau penyajian hasil analisis yang telah dilakukan. Penyajian ditunjukkan kepada owner atau pihak pengembang berupa data alternatif yang dipilih beserta alasan pemilihannya, selisih harga, rencana awal dengan yang setelah dilakukan value engineering, keuntungan serta kerugian dari alternatif yang dipilih, dan penghematan biaya siklus hidup dari rencana awal dengan setelah dilakukan value engineering. Pada tahap penyajian ini nantinya digunakan untuk meyakinkan owner atau pihak pengembang yang mempunyai peran dalam penentuan keputusan. Nah, dari hasil ke-6 tahap tersebut nantinya bisa dijadikan referensi atau opsi untuk pengembangan proyek. Untuk selanjutnya adalah kemungkinan kuesioner yang digunakan pada analisis value engineering yang nantinya dapat berguna dalam
opsi pemilihan proyek publik berbasis biaya manfaat. Nah, yang ini ada beberapa contohnya, seperti yang apakah penggunaan dari dompet publik dibenarkan untuk fungsinya, berapakah fungsinya yang dapat digunakan oleh pengguna pembayar, dapatkah fungsi disediakan dalam bagian yang ada, ya bisakah fungsi mengganti atau mengurangi yang sudah ada, apakah proposal memberikan kesempatan untuk merasionalisasi kegiatan terkait, apakah fitur yang diminta sangat dibutuhkan, apakah permintaan kapasitas dan ketersediaan dapat dibenarkan, bisakah fungsi tersebut dapat diandalkan, dapatkah perkembangan ekonomi dikembangkan terkait dengan masalah bahan, penyelesaian, konsumsi energi, dan juga pemeliharaan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip pengguna pembayar. Analisis biaya manfaat menurut definisi diterapkan pada area di mana tidak semua masalah secara finansial tertangani. Namun demikian, harus diakui bahwa uang mewakili ukuran berbasis ukuran terbaik dan pendekatan keuangan tidak boleh ditinggalkan. Setiap hal yang dapat dihitung, biayanya harus dihitung biayanya. Prinsip pengguna membayar harus dipertahankan, yaitu mereka yang mendapat manfaat dari aset atau layanan seharusnya mengharapkan untuk membayarnya. Meskipun dalam situasi biaya manfaat ini akan sering berarti bahwa pengguna tidak membayar harga penuh. Jumlah yang dibayarkan oleh pengguna bertindak sebagai pengatur permintaan dan juga menjaga terhadap penggunaan sembrono atau penyalahgunaan. Pembayaran aturan harus menghindari situasi pengkodean di mana organisasi memiliki komitmen terbuka untuk menyediakan layanan dengan biaya murah. Subsidi silang yaitu aset atau layanan yang disediakan untuk satu kelompok tetapi dibayar oleh yang lain harus dijaga pada tingkat minimal. Sayangnya mereka yang paling tidak berhak mendapat subsidi adalah yang paling sering vokal atau secara politik cerdik dalam mengklaimnya. Beberapa penerimaan subsidi silang bagaimanapun cenderung terlibat dalam banyak hal kasus biaya manfaat. Istilah ongkos kirim harga stempel berlaku untuk kasus di mana semua pengguna pembayar harga yang sama untuk sebuah layanan meskipun biaya pengiriman bervariasi. Beberapa orang cenderung memiliki kehilangan kesenangan murni dan dalam hal ini kompensasi akan menjadi masalah masuk akal. Nah, next. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran manfaat dan biaya. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menghitung nilai dari manfaat proyek tersebut secara tidak langsung. Misalnya, pemerintah membangun puskesmas untuk tiap kecamatan atau pendidikan gratis pada sekolah-sekolah. Cara yang tepat untuk menghitungnya ialah melihat dampak tidak langsung dari terlaksananya proyek tersebut. Dengan adanya puskesmas, masyarakat yang sakit bisa sehat kembali dan dapat bekerja untuk memperoleh penghasilan, serta pendidikan yang diperoleh dapat diterapkan kembali apa yang telah diperoleh pada masyarakat. Perhitungan manfaat dan biaya dari pembangunan biaya dari pemerintah tidak semuanya dapat dihitung dengan hasil yang akurat, walaupun perhitungan dalam proses pembangunan proyek tersebut menggunakan analisis kuantitatif. Proyek-proyek pemerintah telah dievaluasi oleh para ekonom menggunakan metode perhitungan kuantitatif. Namun ketika diterapkan, pemerintah banyak mengalami perubahan dikarenakan masyarakat bersifat fleksibilitas. Misalnya dalam pembangunan dam air yang akan menimbulkan pro dan kontra terhadap pembangunan proyek dalam air sehingga dibutuhkan biaya lebih. Proses yang pembangunan fleksibel pada masyarakat membuat pemerintah kesulitan dan ketika pembangunan telah selesai, proyek tersebut juga akan menimbulkan dampak yang tak langsung yang tidak diperhitungkan.
Jika berdampak positif, maka pemerintah berhasil, tetapi jika tidak sesuai dengan perencanaan, pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menanggulangi efek negatif yang ditimbulkan. Dapat disimpulkan, perhitungan analisis biaya dan manfaat dengan metode kuantitatif kurang mampu menghitung beberapa nominal rupiah yang diperlukan untuk suatu proyek tersebut dikarenakan pemerintah menghadapi masalah yang fleksibel ketika di lapangan, dimulai dari perencanaan, tahap pembangunan, hingga dampak yang ditimbulkan akibat proyek tersebut tidak dapat dianalisis secara pasti karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan analisis biaya manfaat. Di mana analisis biaya manfaat itu berlangsung melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita harus menyatakan tujuannya. Yang kedua, kita harus mendapatkan informasi dasar. Ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah yang akan digunakan dalam mengevaluasi skenario. Keempat, pemilihan skenario. Yang kelima, pernyataan biaya dan manfaat keuangan untuk unsur-unsur yang dapat dikenai biaya. Yang selanjutnya, pernyataan manfaat dan dismanfaat untuk elemen yang tidak dapat dikenai biaya. Kemudian, opsi peringkat, dan yang terakhir yaitu hadir hasil sebagai perencanaan neraca. Next. Nah, untuk perencanaan neraca, di mana neraca perencanaan adalah pernyataan yang merangkum hasil dari manfaat biaya analisis dan biasanya itu mencakup hal-hal seperti berikut ini, yaitu identifikasi layanan yang akan disediakan oleh proyek, identifikasi layanan yang akan hilang sebagai akibat dari proyek, kemudian identifikasi pihak-pihak yang akan membayar layanan dan biaya, yaitu membayar pajak pengguna, juga bukan pengguna. Kemudian identifikasi pihak-pihak yang akan dirugikan oleh hilangnya kemudahan, identifikasi pihak-pihak yang akan menguntungkan. Selanjutnya, untuk setiap layanan dan pesta, tentukan manfaatnya dalam bentuk uang, fisik, atau tidak berwujud istilah. Dan yang terakhir, tampilkan hasilnya dalam bentuk daftar untung dan rugi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan pertanyaan di WhatsApp Group. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.